Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni MPDI selaku pengampu mata kuliah Studi Al-Quran Hadis, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ines Dwi Jayanti. Pengertian Al-Quran secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang berarti membaca atau bacaan. Karena itu, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Sehingga dari definisi di atas kami dapat menyimpulkan bahwasanya yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka tidak dapat disebut Al-Quran. Misalnya, wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam yaitu kitab Zabur, Nabi Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat, dan Nabi Isa alaihissalam yaitu kitab Injil. Memang itu semua termasuk kalam Allah, tapi tidak dapat disebut sebagai Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, yaitu Al-Quran disampaikan kepada kita semua secara mutawatir dan tanpa keraguan sedikit pun, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan yang ketiga, yang membaca ayat dalam Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah. Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya, keutamaan Al-Quran. Latar belakang keutamaan Al-Quran yaitu yang pertama, kebenaran Al-Quran, dan yang kedua, kemukjizatan Al-Quran. Beberapa bukti kemukjizatan Al-Quran yaitu seperti keindahan sastranya, pemberitahuan peristiwa-peristiwa di masa depan, dan bercerita tentang umat terdahulu. Adalah kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam adalah menjadi sumber hukum pertama. Jadi Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum umat Islam yang berada di bumi ini. Penempatan Al-Quran sebagai sumber hukum umat Islam yang pertama berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah Subhanahu wa taala dan taatlah Rasulnya Nabi Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan. Di antara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah SWT atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah SWT dan dari kemudian, yang diberikan itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran menjadi sumber hukum pertama, maka Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat bagi umat Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 105, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara
antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Selanjutnya, C. Fungsi Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna, memiliki sifat dinamis, benar, dan telak. Dinamis yang dimaksud yaitu bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Sebab Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu dan juga tidak hanya berlaku pada satu zaman. Sedangkan benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya dan mutlak memiliki arti Al-Quran tidak dapat diragukan kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Berikut adalah beberapa fungsi Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Yang pertama, menuntut umat Islam menjalani kehidupan. Kedua, menjelaskan masalah yang diperdebatkan umat sebelumnya. Ketiga, sebagai bentuk yang lurus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.